Rina Nurmarina, 42 tahun, seorang pekerja migran Indonesia asal Kampung Sukabakti, RT 05 RW 05, Desa Sukamana, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, yang menjadi korban tindak kekerasan dan percobaan pemerkosaan di kota Erbil, Irak, berhasil dipulangkan ke kampung halamannya pada hari Selasa 11 Juni 2024. Rina Nurmarina berhasil dipulangkan berawal dari keluarganya yang mengadu dan meminta bantuan kepada LSM Forum Perlindungan Migran Indonesia (FPMI) DPW Jawa Barat pada tanggal 16 April 2024. Pengaduan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh FPMI DPW Jawa Barat dan bekerjasama dengan banyak pihak terkait, dan akhirnya Rina pun bisa dipulangkan ke Indonesia dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Alhamdulillah ya, segera dijemput kemarin ya, kita laporan alhamdulillah. Jadi posisi berdiri sudah kuat belum? Belum. Jalan juga masih susah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rekan-rekan media yang sudah hadir. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari media mana. Terima kasih sudah hadir. Perkenalkan, saya Dhani Rahmat, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Perlindungan Migran Indonesia (FPMI) Provinsi Jawa Barat. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Juni 2024. Saya berada di kediaman Ibu Rina Nurmarina, yang mana Ibu Rina Nurmarina ini adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok penempatan pekerja migran atau TKW yang ada di luar negeri. Kemarin Ibu Rina Nurmarina ini diberangkatkan oleh oknum sponsor berinisial Haji Aput, asal dari Sukabumi ya Bu ya, diberangkatkan ke negara Irak, Erbil, Irak, Kurdistan. Bekerja berapa bulan Ibu Nurmarina kemarin? 5 bulan. Nah, Ibu Nurmarina ini selain dia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, beliau ini mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh majikannya, yaitu disiksa, apalagi Bu, dipukul, mau diperkosa, diinjak ya. Nah, sampai sekarang diseret. Keadaan Ibu Rina ini sampai sekarang ini belum bisa berjalan, jadi harus dipapah, dan berdiri juga nggak bisa. Nah, alhamdulillah sudah nyampe Indonesia tadi malam, mendarat jam 5 sore ya, tapi nyampe rumah jam 12 malam. Sudah nyampe rumah alhamdulillah. Ada yang dipertanyakan mungkin dari rekan-rekan media? Awal pengaduan dari keluarga Ibu Rina ini ke kantor kami di FPMI tanggal 16 April 2024. Jadi kita April, Mei, Juni. Jadi kurang lebih 3 bulan kita alhamdulillah sudah bisa proses untuk kepulangannya. Kepulangannya itu dari sama dengan Kementerian Luar Negeri. Betul sekali. Jadi di sini kami selaku Sosial Kontrol Perlindungan PMI atau TKI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, satu untuk KBRI Baghdad yang telah membantu proses kepulangan PMI atas nama Rina Nurmarina asal Cianjur, Jawa Barat. Kedua, Kementerian Luar Negeri, PWNI, BHI, BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemkab Cianjur, wabil khusus pada Bapak Bupati Cianjur, Bapak Haji Herman Suherman, yang sudah memfasilitasi, membantu proses kepulangan Ibu Rina Nurmarina, korban perdagangan manusia yang ada di Irak. Alhamdulillah sudah nyampe rumah ya Bu ya, ketemu keluarga. Pak, selama ini untuk selama bekerja itu gajinya tidak dibayarkan? Kalau untuk gaji sendiri ada yang tidak dibayarkan? Biar langsung. Gaji lancar ya, gaji lancar. Cuman mengalami tindak kekerasan fisik, tidak manusiawi. Nah, ini harus untuk perhatian Pemkab Cianjur ke depan. Untuk penanganan permasalahan TKW, karena Cianjur ini 35% masyarakatnya menggantungkan nasibnya atau ekonominya yaitu menjadi TKW di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Ya, kalau kita melihat dari sisi wilayah kota mungkin jarang TKW, tapi kalau kita melihat dari Cianjur Selatan, disitulah
TKW. Banyak sekali. Ibu ini awalnya suaranya nggak begini, tapi sering dipukulin, bahkan kemarin sempat bengkak ya Bu ya. Waktu pertama kali kirim video ke saya, pertama kali mengadu, itu ininya sempat bengkak. Jadi suaranya terganggu. Kita suaranya sering digebukin, diinjek-injek, dipukulin. Itu ibu dipukul gimana bu? Pakai tangan kah atau pakai alat? Pakai alat, pakai HP, pakai itu baju kaca. Itu karena apa bu? Karena nggak mau Nggak tahu, ini atau mungkin, apa? mungkin dia karena cemburu mungkin. Dikiranya saya ngeladenin suaminya sabar atau tidak. Oh, Jadi faktor cemburu. Istrinya yang mukulin itu istrinya. Iya, istrinya. Seperti itu. Apa aja Bu yang kena Bu? Ini kepala semua, suku badan, seret Ini busur, tangan Tangannya? tangan semua. sampai Terus sekarang tangannya, nggak bisa berdiri. tapi bisa digerakkan tangannya sekarang? Oh, iya. Nggak bisa. Susah ya? Susah. Mhm. Sebelah ini. Kalau kaki sendiri Yang sakit sama nggak bisa berdiri. nggak bisa berdiri. Iya. Patah atau bagaimana? Nggak patah, di Seroksen sama KBRI, Hmm. di Roksen, di USG nggak ada penyakit dalam, Mhm. cuma retak tulang aja. Bu, kalau yang suara itu Suara juga terganggu, kalau dulu mah nggak begini normal. berapa bulan kerja di sana baru Iya, beberapa bulan setelah udah setelah disiksa begini. itu mengalami penyiksaan dari awal datang ibu atau emang ada prosesnya dulu? Dari awal datang, Dari suka awal datang. diganggu Suka diganggu sama suaminya, suaminya, terus siksa terus disiksa juga sama suaminya, sama istrinya sama istrinya juga karena cemburu itu. karena cemburu. Karena di situ ada kamera, mungkin saya sering berubah sama suaminya. Oh, Jadi Dikiranya di bulan pertama kerja saja sudah mendapatkan pukulan Ibu ya? 3 bulan setengah. 3 bulan setengah baru mendapatkan pukulan. Iya, setiap hari saya Setiap hari. dipukul. Dibawa ke kantor, kali lagi balik ke kantor, dan dipulangin lagi ke situ, pulangin lagi ke situ sama kantornya. tapi kalau makan bu gimana? Kalau makan mah bebas. Bebas. Cuman Ya. penyiksaan itu yang emang Penyiksaan itu yang Ada langkah hukum nggak terhadap bagi kami? Untuk langkah hukum, nah ini yang perlu saya sampaikan. Perkara ini akan kami tindak lanjut. Kami selaku pendampingan awal, kami nanti akan tindak lanjut ke Polres Cianjur kepada yang terhormat Bapak Kapolres Cianjur, Jetio Kasat Reskrim, agar segera menindaklanjuti permasalahan Ibu Rina. Jadi saya mohon kepada institusi kepolisian khususnya Polres Cianjur agar segera menindaklanjuti permasalahan Ibu Rina Nurmarina, karena ini kejahatan manusia. Ini udah jelas, ini masuk bentuk dari pelanggaran HAM. Jadi pemberangkatan TKW secara non prosedural, berkedok penempatan PMI, ditempatkan secara ilegal dan mengalami tindak pidana kekerasan. Kalau ada TKW seperti ini, sponsor ikut bertanggung jawab nggak? Harus bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab, kita akan laporkan secara resmi. Kemarin kita sudah melapor, tapi bentuknya karena korban masih ada di negara penempatan, jadi dari kepolisian pun masih sifatnya lidik, belum bisa sidik. Tapi setelah nanti ini korban sudah nyampe, berarti sidik harus dijalankan, karena korbannya udah ada di sini. Langsung dimintai keterangan nanti. sudah bikin laporan. Sudah kemarin, sudah melaporkan, kita sudah bersurat, cuman memang korbannya belum ada di sini, jadi dari pihak kepolisian juga belum bisa menindaklanjuti secara hukum. Tapi setelah ada di sini, nanti ibu ini udah bisa kita bawa, ya nanti kita dampingi untuk membuat laporan resmi. Tapi yang pasti saya minta keadilan untuk Ibu Rina Nurmarina terhadap sponsornya, 1 Bapak Ucup, 2 Bapak Aput, ada lagi yang di Jakarta, siapa namanya? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Iya, Pak Agus atau Pak Yusuf? Pak Yusuf, Pak Yusuf mungkin saya juga nggak kenal begitu kenal. Pak Agus apa Pak Yusuf setahunya? Pak Yusuf setahu saya. Pak Yusuf Ya, yang nerbangin. yang nerbangin. Kalau Iya. Pak Agus itu siapa? Oh, Pak Agus nggak tahu siapa, yang nggak kenal sih namanya Pak. Oh, yang tahu Ibu Pak Yusuf Iya, Pak di Yusuf. Jakarta. Mungkin ada pertanyaan dari Kang Mus. Harapan kami selaku sosial kontrol perlindungan TKW, bahasanya sekarang pekerja migran, ini jelasnya TKW aja lah. Iya. Seperti itu, untuk Pemkab Cianjur harus lebih maksimal dalam menanggulangi masyarakatnya yang mau bekerja ke luar negeri, khususnya Timur Tengah. Harus ditertibkan dari tingkat kecamatan, tingkat desa, itu harus diinstruksikan supaya tidak lagi terjadi korban-korban selanjutnya. Jadi kalau memang mau berangkat ke luar negeri, harus ikut aturan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Cianjur harus turun tangan
apalagi dari pihak Disnaker, fungsinya memang Disnaker itu Dinas Tenaga Kerja, jadi jangan hanya melindungi atau dalam arti membantu permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten, di dalam negeri, tapi yang di luar negeri diabaikan. Ini juga menyangkut tenaga kerja. Memang bedanya ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Fungsinya Disnaker seperti itu, harus profesional, harus bijaksana. Untuk harapan ke depan, saya selaku sosial kontrol seperti itu. Jadi Pemkab Cianjur harus lebih maksimal dalam penanganan permasalahan masyarakatnya yang menjadi pekerja migran Indonesia atau TKW di luar negeri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Bapak Bupati Cianjur, Bapak Haji Herman Suherman yang telah membantu proses kepulangan masyarakatnya atau warganya yang nama Rina Nurmarina asal Cibeber, Cianjur. Ibu ya, mungkin Ibu sendiri juga mungkin ada ucapan terima kasih buat pemerintah. Terima kasih atas semuanya telah memulangkan kami ke Indonesia. Tapi ya sih banyak teman yang belum pulang juga di sana juga. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk semuanya. Cukup. Terima kasih kepada semua rekan-rekan media. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kabar hari ini. Terima kasih. Sami-sami. Bu, ya. Sehat ya, cepat sehat ya. Pamit. Ya, Bapak, iya, makasih Bapak. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Kita ini dulu.